Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program kita membaca Alkitab setiap hari. Pagi hari ini kita masuk dalam episode 24 Mei. Saya terus mengajak kita ikutin terus pembacaan Alkitab kita. Mari kita terus bertumbuh di dalam firman Tuhan. Sebelumnya kita mari berdoa bersama di dalam Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur di pagi hari ini untuk kesempatan yang baik bagi kami untuk mendengarkan renungan firman-Mu. Berkuasalah atas firman-Mu sehingga menjadi santapan rohani bagi kami pagi hari ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, pagi hari ini tema bagi kita penderitaan, penyakit akibat dosa. Ya, apakah penderitaan, apakah penyakit akibat dosa? Saya bacakan dari Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai yang ke-3. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia, dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Banyak orang berpandangan bahwa penderitaan, sakit penyakit, kesulitan hidup disebabkan oleh dosa. Orang Yahudi berpandangan demikian. Bahkan murid-murid Tuhan pun berpandangan demikian. Sehingga di ayat yang kedua murid-muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya sehingga ia dilahirkan buta?" Yesus menolak pendapat, Yesus menolak pemahaman bahwa penderitaan penyakit akibat dosa. Jawab Yesus di ayat yang ketiga, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia." Karena apa? Tuhan mau menyatakan pekerjaannya di dalam dia. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya. Tuhan mau menyatakan kedaulatannya. Tuhan mau menyatakan kemahakuasaannya. Amin. Ayat yang ke-8 sampai yang ke-9 dikatakan, "Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, 'Bukankah dia ini yang selalu mengemis?' Ayat yang ke-9, "Ada yang berkata, 'Benar, dialah itu.' Ada pula yang berkata, 'Bukan, tetapi ia serupa dengan dia.' Orang itu sendiri berkata, 'Benar, akulah itu.'" Dalam renungan kita pagi hari ini saya mau menyampaikan 3 poin bagi kita. Yang pertama, bahwa penderitaan, penyakit, kesulitan justru kesempatan bagi kita untuk menyaksikan kemahakuasaan Tuhan. Amin. Penderitaan, penyakit, kesulitan justru kesempatan bagi kita yang percaya untuk menyaksikan kemahakuasaan Tuhan. Maka itu mari kita belajar untuk bersyukur atas apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Mari kita mensyukuri segala apapun. Kalaupun saudara kita tidak seperti orang lain, seperti saya tidak bisa kuliah seperti orang lain di masa-masa kuliah pada masa itu, tetapi justru Tuhan punya rencana bagi setiap kita. Walaupun kita tidak seberuntung orang lain menurut hitungan manusia, tetapi kita adalah orang yang selalu beruntung di dalam Tuhan. Karena apa? Tuhan punya rencana. Tuhan ingin menyatakan kemahakuasaannya kepada orang-orang yang percaya. Ini yang pertama, saudara. Di ayat yang ke-17 dikatakan, "Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, 'Dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memulihkan matamu.' Jawabnya, 'Ia adalah seorang nabi.'" Pengalaman seorang yang buta ini bersama dengan Tuhan
Pengalaman seorang yang buta ini ketika mengalami kemahakuasaan Tuhan menjadi pengalaman pribadi yang tak terbantahkan. Walau orang Yahudi menolak untuk percaya, walau orang tua si buta ini pun takut mengakuinya secara terbuka, tetapi saudara, pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan menjadi pengalaman yang istimewa. Ketika kita punya pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan, ini menjadi satu kesaksian hidup bagi kita. Walau mungkin orang-orang tidak percaya, tapi mari kita bersyukur dengan pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Jadi kalau kita mengalami kesulitan hidup, penderitaan, sakit, penyakit, bahkan mungkin cacat, mari kita belajar bersyukur. Amin. Karena apa? Lewat keterbatasan kita ini pun Tuhan bisa menyatakan kemahakuasaannya. Yang ketiga, saudara, berdoalah lewat penderitaan, penyakit, kesulitan, supaya Tuhan izinkan kita melihat kemuliaan Tuhan, supaya Tuhan izinkan kita melihat kemahakuasaannya dinyatakan di dalam hidup kita. Ada seorang tokoh motivator yang mungkin tidak asing lagi bagi kita, saudara ya. Seorang yang bernama Nick Fuji, lahir tanpa memiliki tangan, tanpa memiliki kaki. Namun di balik keterbatasan fisik, ada rencana Tuhan yang indah dalam hidupnya. Bahkan kemampuannya untuk menerima keberadaan dirinya sebagai ciptaan Tuhan yang berharga telah menginspirasi banyak orang, menjadi seorang motivator bagi banyak orang. Karena di dalam keterbatasannya pun Tuhan bisa menyatakan kemahakuasaannya. Jadi bagi kita yang percaya, keterbatasan apapun yang Tuhan izinkan terjadi, mari kita berdoa supaya kita boleh melihat kemuliaan Tuhan. Kita melihat kemahakuasaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Amin. Demikian renungan kita pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kembali kami bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Tuhanlah memberkati firman-Mu menjadi rema di dalam hidup kami. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita.